pesantren. Tapi karena pesantren diizinkan. Ya. Karena orang tua kan suka ya anak-anaknya masuk pesantren. Meskipun keluarnya tidak sesaleh yang mereka harapkan sih. Ya, akhirnya luluh juga ya. Akhirnya lulus juga, iya betul. Dan berangkat ke pesantren. Nah, setelah pesantren bagaimana? Jadi di jalannya pesantren, belajarnya, kegiatan di sana. Uh, Kami itu kayak asrama itu kayak bangsal, jadi banyak, isinya bisa sampai 40 orang santri. Nah, atapnya atap rumbia, jadi atap rumbia yang sudah tua. Jadi di depan asrama kami itu ada pohon sawit, dan kami bertetanggaan dengan musola. Nah, kalau kita tidak hati-hati, tidak jaga-jaga, atau tidak periksa kasur dulu, maka kemungkinan ada dua. Kalau bukan kalajengking, tiga kalajengking, terus ular, terus apa kayak kaki seribu yang beracun. Ya. Ya itu antara tiga itu pasti ada di atas ranjang. Nah itu jadi dan karena itu juga akhirnya kita harus pakai itu kan kelambu tidur untuk jaga-jaga nyamuk juga karena kami dekat dengan rawa. Jadi nah mandinya sumur terbuka dan di sekitarnya ada sawah. Kalau tidak musim sawah dia menjadi rawa. Nah, sawah itu kemudian tempat pelarian cabut ya, kawan-kawan yang pergi cabut kota lewat sawah itu. Jadi apa ya? Jadi itu sesuatu yang waktu itu pahit kita jalani, tapi itu menjadi kenangan manis sekarang. Wah, ternyata bisa juga ya bertahan dengan keadaan begitu. Ya. Ya, masakannya itu saja gitu kan, ngantri panjang masakan gitu. Nah, karena masakan yang nggak enak, akhirnya kami sering puasa Senin Kamis gitu. Ya, Nah, ya. karena kalau puasa Senin Kamis bagi yang berbuka itu dikasih masakan ekstra yang lebih enak. Jadi ada buahnya kadang. Kalau tidak kayak makanan itu aja tauco, ikan, safari sambal. Jadi aduh. Nah, tapi ya berganti-gantian karena masanya pakai kayu bakar. Kalau sekarang udah gas ya. Jadi setiap hari Jumat itu berganti-gantian potong kayu, membelah kayu untuk bakar dapur. Jadi abang-abang kelas itu kita bantuin. Nah tentunya jajan jajan pas-pasan ya. Sebulan sekali dapat kiriman, biasa kita anak rantau dikirimin buah dan sebagainya, dan itu cuma bertahan 2-3 hari. Nah, selain dibagi-bagi, kemungkinan itu hilang, dicuri. Jadi kawan-kawan, ya begitu nasib di asrama ya. Tapi Ya, ya. ya itu yang kemudian menjadi indah, dan itu yang membuat kita itu yang membuat saya pribadi yang saya rasakan pengalaman-pengalaman yang dulunya terkesan tidak asik, itu yang menempa mental sekarang bahwa tidak ada uang itu tidak masalah, yang penting berusaha gitu. Ya. Yang penting kita bekerja. Susah itu ya bagian dari hidup, ya yang penting kita berusaha untuk menikmatinya saja. Ya. Nah, bagaimana menjadikan penderitaan sebuah kenikmatan itu ternyata perlu skill yang dilatih selama perjalanan hidup gitu. Ya, ya, ya. Jadi dengan melihat kenyataan yang sebenarnya, tadi tinggal di Bangsal ya, Ya. itu masih tetap kukuh, nggak minta pulang. Enggak, karena kita uh, karena keadaan yang tidak mengasihkan gitu, akhirnya kita kan dengan kawan-kawan kompak ya, saling mengingatkan, saling berbagi. Ada ya kalau mungkin bisa kita bilang geng-geng lah, geng-geng itu, tapi bukan geng-geng negatif ya. Ya tentu Ya, kita ya, punya kawan yang cocok dan tidak cocok gitu. Tapi semuanya berteman dengan kawan-kawan cocok, kita berbagi apa saja. Di situ kita saling menutupi, saling bercerita, dan kita juga banyak dari orang kampung, dari Benam Meriah waktu itu banyak, Aceh Tengah banyak. Jadi ya kita masih kalau pulang ke kampung itu rombongan beberapa minibus bisa puluhan. Jadi tidak berasa tidak jadi kita merasa kerasan lah di pesantren ya. itu. Gitu. Karena persaudaraan tadi itu, perkawanan, dan sampai sekarang itu ternyata masih dijaga karena memang penderitaan itu membuat kita kompak ya. Iya. Apalagi dekat sungai tadi ya, kalau misalnya cabut-cabut ya. Ya, cabut-cabut aja gitu. Gitu. Jadi jadi
pesantren ya tidak sebatas sisi solehnya, tapi ada juga salahnya ya. Oh ya, karena itu setelah saya pelajari ternyata menjadi anak batat itu sangat penting. Ya, Ya, jadi ya, ya menjadi anak baik-baik itu sebenarnya berbahaya karena banyak kawan-kawan yang baik ya, itu dia menyimpan sesuatu ternyata punya hmm, masalah, dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, entah kenapa gitu. Beberapa kawan saya perhatikan begitu. ya, Yang awalnya terlihat soleh, toh begitu tamat dia seperti kuda liar dan sebagainya. ya, Nah, anak-anak batat itu yang kemudian dia tuh lebih stabil hidupnya ya, dia bisa macam-macam. Itu ya, aja batat dan bandel itu penting, jangan dihukum. ya. Dan justru yang nggak batat, yang nggak bandel dalam tanda kutip itu jadi bom waktu ya, Ya, seperti jadi bom disampaikan tadi. waktu benar ya. Ya, ya. Jadi bom Nah, waktu karena dia mungkin tidak punya teman berkomunikasi dan sebagainya, tidak punya curahan hati. Tapi kalau orang Batak kalau dia tidak suka kan dia langsung menghantam meja dan sebagainya, emosinya langsung selesai. langsung diekspresikan ya, Langsung diluapkan ya. diekspresikan. Ya. Dan Ya, itu ya tergantung kemudian bagaimana sang guru kemudian mendekati kedua-duanya kan. Yang Batat ya tidak terlalu Batat bagaimana ya dia sudah memecahkan kaca tapi bagaimana dia kemudian minta maaf. Kan itu yang paling penting gitu. ya, ya. Ya, mengakui Dan kesalahannya dan sebagainya. kemudian bagaimana penyalurannya? Apakah dalam Betul, bentuk ya. olahraga, kemudian Ya. kegiatan kepesantrenan yang lain. Kalau untuk belajarnya waktu itu gimana? Lancar-lancar ya? Ah, lancar-lancar karena kita setiap malam kita ada wajib ya berada di kelas, diwajibkan oleh guru, oleh pembina asrama itu. Kita berada di kelas dari setelah sholat Isya sampai dengan jam-jam 9 jam 10. Belajar mau ngapain aja, pokoknya jangan di asrama, harus di kelas, harus bawa buku. Nah, entah di kelas kita mau diskusi, mau bernyanyi, atau membaca, itu terserah. Ya, karena kelasnya banyak ya, jadi ada lebih dari 10 kelas. Karena kan kalau waktu di MSain itu ada level MSain dan ada level MAN. Jadi ada banyak kelas yang boleh kita isi. Dan kalau di Rui Samuel Bangsa juga begitu, banyak kelas. Tidak sebanyak Nurul Ulum tentunya waktu MSain. Tapi kita wajib berada di kelas, tidak di asrama. Jadi ya dulu memang sudah karena pesantren ya kita tuh diwajibkan untuk membawa buku. Buku apa saja, yang penting ada sesuatu Ya, yang kita baca. Gitu. ya. Kalau di luar kegiatan belajar, ekstranya? Olahraga, main bola kaki terutama itu yang paling favorit. Bola voli itu. Ya ada beberapa kali ikut waktu di Riyadh, ada beberapa kali ikut seleksi MTQ, hampir saja lewat, tapi dibatalkan panitia. Ternyata panitia salah sebut nama, bukan Arfiansyah, tapi ternyata nama kawan saya. Karena mungkin selisihnya tidak terlalu jauh ya, jadi dia atau mungkin waktu itu saya ikut kaligrafi, jadi kaligrafi dan biasa kan standarnya itu nasah ya, kaligrafi nasah yang agak formal itu. Nah, saya tidak bisa begitu jelek. Jadi saya yang lain lah diwani dan sebagainya itu. Ya, jadi saya sering menyalahi aturan. Nah, saya serahkan aja itu. Ternyata mungkin jurinya suka yang diwani bukan nasah, jadi salah sebut gitu. Jadi setelah Imam Nik kemudian, oh maaf, mumun tadi saya batalkan. Sebenarnya ini adalah Asnawi, teman saya. Oke. Nyaris ya, jadi belum rezeki. Belum rezeki ya, tapi memang saya tidak punya bakat untuk hal seni begitu ya. Jadi paling kalau MTQ pun ya di sarhilnya ya, pahmilnya mungkin ya. Tidak juga karena kawan-kawan saya itu semua untuk seni ekstrakurikuler saya tidak terlalu menonjol ya, kecuali untuk olahraga tadi itu. Nah, kalau untuk MTQ kawan-kawan saya itu memang levelnya nasional ya. Jadi kayak Hanan Ataki dia tuh hafiz nasional waktu itu. Jadi lomba dia mewakili provinsi ke nasional. Terus kawan-kawan saya yang lain itu juga Syahril Quran level nasional, yang mewakili provinsi. Jadi ya kita ini ya level-level kampung gitu lah, lorong tiga lorong. Jadi kan nggak mungkin kompleksnya. Ya tapi itu tetap hebat dengan partisipasi karena sudah bagian dari kompetisi itu. Walaupun tidak masuk lomba. Ya, betul. Minimal pernah Iya, diperhitungkan. minimal. Minimal pernah dan itu jadi bahan cerita kemudian.
Ya, betul. Ya termasuk di podcast ini. Ini kan jadi bocoran gitu kan. Oh ya. Ya, saya Iya, tidak iya. sadar bahwa ini udah direkam ya. Iya. Ini kan nanti ditonton teman-teman. Ya, Wah, ini dulu yang oke. tertukar namanya. Ya. Begitu ya. Nah, ini kita cerita S2 Pak Arfiansa. Oke, Jadi ya. kan selesai S1, S2 ya di McGill. Itu beasiswa pemerintah Kanadanya. Ya, jadi itu eh, setelah tsunami, jadi banyak sekali bantuan ke Aceh untuk bidang pendidikan. Yang paling Hmm. besar waktu itu kan kalau tidak salah Australia, kemudian Amerika yang paling besar. Nah, karena itu sedikit. Nah, saya coba dua kali ke Australia, tapi tidak tembus. Ya, tes pertama lewat wawancara, tapi tidak lewat tes bahasa Inggrisnya IELTS. Tes kedua sebaliknya, lewat bahasa Inggrisnya, tapi tidak lewat wawancaranya. Nah, coba lagi yang ketiga, di tahun ketiga itu, ini lagi pendaftaran, dan di tahun yang sama juga lagi saya daftar ke beasiswa Kanada. Nah, ternyata duluan pengumuman McGill, jadi saya ambil yang McGill dan kemudian ada pendampingan bahasa selama 6 bulan di Bali. Nah, itu biaya dari SIDA nama agensinya, itu Canadian International Development Agency, kalau tidak salah artinya. Ya, itu memang proyek Kanada untuk pendidikan. Ya, dan itu karena situasi pasca tsunami tadi ya. Ya. Jadi perhatian dunia termasuk di sektor pendidikannya. Betul. Waktu itu banyak yang mendaftar. Dan SIDA itu di Indonesia, sejarah SIDA dari Indonesia itu selalu bekerja sama dengan Kemenak. Nah, kebetulan saya sudah menjadi bagian dari Kemenak di IAIN Araniri waktu itu. Nah, beasiswanya untuk orang-orang dosen di IAIN Araniri. Ada banyak yang mendaftar, yang lewat seleksi untuk pelatihan bahasa itu, kalau tidak salah ada 16 orang. Dari 16 orang itu, kemudian setelah dilatih bahasa Inggris selama 6 bulan, yang lewat kreditnya, yang mendapatkan kredit penuh itu saya sendiri. Kemudian kawan-kawan yang lain, karena mengikut kemudian ke Kanada, karena bagian dari proyek pembangunan kampus. Tapi yang lewat seleksi tes itu ya cuma saya sendiri. Jadi sendiri yang berangkat ya? Awalnya ya. Jadi saya kemudian berangkat sendiri, kemudian ada beberapa kawan yang menyusul karena bagian dari proyek pembangunan di IAIN waktu itu. Ya. Dan waktu itu Pak Arfiansa, ini kan tsunami dan pasca tsunami. Ya. Khusus dosen Araniri sendiri waktu itu banyak yang meninggal karena tsunami. Banyak, tapi tidak sebanyak Unsiah ya, karena dosen-dosen Unsiah tinggalnya di daerah pesisir, dekat-dekat dengan pantai. Nah, kalau dosen UIN itu agak-agak perkampungan pedalaman, jadi tidak banyak yang meninggal akibat dari tsunami. Nah, sehingga bantuan lebih banyak ke Unsiah, Unsiah sekarang, bangunan, kemudian macam-macam, beasiswa dan sebagainya. Dan juga banyak perekrutan dosen untuk menggantikan yang sudah meninggal gitu. Kalau IAIN tidak terlalu banyak, sehingga bantuannya juga sedikit. IAIN gedungnya juga tidak banyak roboh, ada beberapa yang roboh. Nah, tapi yang sekarang ini bantuan dari kalau tidak salah Islamic Development Bank atau Asian Development Bank gitu fisiknya. Ya. Dan di McGill ngambil jurusan apa? Nah, saya di Islamic Studies, McGill itu Islamic Studies tertua di benua Amerika awal-awal ya, dan bidang studinya interdisiplin, jadi itu kayak ilmu gado-gado. Jadi kalau ditanya keahliannya, saya nggak punya keahlian, gitu ya, karena interdisiplin, karena antar studi. Jadi studi saya itu yang saya pelajari itu filsafat, politik, gender, dan hukum. Nah, jadi tesis saya itu tentang filsafat, tentang politik hukum. Nah, ya kelas yang saya ambil itu ada tentang etnonasionalisme, ada tentang filsafat bahasa, sejarah Turki Utsmani dan sebagainya. Jadi ya sangat gado-gado. Jadi sangat multidisiplin ya.
Iya, iya. Jadi terkadang itu membuat kita minder juga. Sebenarnya saya bidang apa sih gitu. Dan itu terpancar di uh, ini saya sangat jelas terpancar di publikasi saya. Jadi Iya. tidak ada fokus sama sekali. Jadi ada pendidikan yang saya ada jurnal tentang pendidikan, ada jurnal tentang konflik, ada jurnal tentang perempuan, tentang syariat Islam, tentang adat dan sebagainya. Nah, yang terakhir tentang keluarga dan hukum dan keberagaman hukum. Jadi sangat multidisiplin jadinya. Nah, sekarang riset dengan ASEAN mah tentang konflik. Ya, tapi justru kemudian ini lebih memberikan perspektif lebih karena pendekatannya banyak, jadinya kan lebih dalam begitu. Ya, itu tergantung bagaimana kebutuhan orang sih. Tapi pada Ya, dasarnya memang ilmu itu kan interdisiplin ya, tidak ada yang betul. berdiri sendiri. Ya, Mungkin kita berpikir matematika itu adalah ilmu yang berdiri sendiri, tapi pada prakteknya dia itu perlu ilmu sosial, ya. perlu ilmu arsitek untuk aplikasi dan mesin-mesin kimia dan sebagainya. Hmm. Dan sehingga apa sih sekarang yang di kampus itu yang harus Ya, linearitas ya. itu sebenarnya sebuah kemunduran karena tidak ada sesuatu yang betul-betul linear. Semua Ya. itu ya sangat interconnected ya, sangat berhubungan satu dengan yang lain. Nah, ilmu Quran itu tidak bisa dipelajari tanpa menguasai ilmu bahasa. Tidak bisa memahami Al-Quran tanpa menguasai sejarahnya. Nah, sejarahnya juga tidak bisa dipahami tanpa mempelajari tentang antropologi, keadaan budaya masyarakat Arab pada saat itu. Nah, jadi sangat multidisiplin. Nah, tentunya ada tantangan tersendiri sih, ada kelebihan dan kekurangan tentunya. Ya, ya. Nah, kekurangannya tentu karena kita karena kita memasuki banyak disiplin, sehingga cenderung kita hanya mengetahui secara garis besar prinsip-prinsip dasar. Nah, untuk pengetahuan detail kita harus banyak belajar lagi gitu ya. Nah, untuk pengetahuan yang lebih dalam gitu. Nah, dan orang yang linear keuntungannya adalah dia itu spesialisasi di bidang tertentu itu terus. Jadi tidak ada orang kalau perlu sesuatu sudah jelas orangnya yang mana gitu. Ya, oh dia tuh ahli ini, sudah kita ajak dia untuk mengerjakan sesuatu. Nah, kalau orang yang ngambil interdisiplin, orang nanya dulu kamu bisa apa. Oke, jadi kalau tanya gitu bisa apa saja yang kamu tawarkan dan sebagainya. Gitu ya, kita palingan kayak seperti dengan ASEAN saya diajak, mereka mungkin karena mereka melihat record publikasi dan sebagainya, dan ya mereka menawarkan ini bisa nggak Arfian untuk meneliti ini. Uh, itu bidang, ya kita harus mengakui kan itu bukan bidang saya, tapi saya bisa belajar itu dengan mudah gitu. Nah, dan orang kan mencari orang yang mau belajar dan bekerja, bukan orang yang ahli. Ya. Itu. Jadi itu ya itu sih kekurangan antar orang interdisiplin dengan orang yang spesialis. Lebih kurangnya selalu ada lebih kurang. Gitu. Ya, ya. Kalau untuk tesisnya meriset apa? Kalau tesis saya kemarin itu kebetulan kita tidak penelitian lapangan karena tidak diizinkan. Lagian kan dari Kanada terbang ke Aceh untuk kembali penelitian lapangan itu perlu dana mahal. Pesawatnya aja penerbangan aja udah 24 jam ya. Jadi ya lumayan melelahkan, kemudian dana penelitian, tiket udah mahal. Jadi penelitian kepustakaan tentang pertanyaannya adalah mengapa syariat Islam diberikan kepada Aceh gitu. Jadi ya banyak orang mengatakan bahwa itu untuk mendiskreditkan GAM dan sebagainya. Itu masih tesis populer, tapi saya berpikiran sebaliknya, itu tidak untuk mendiskreditkan GAM, tapi itu bagian dari paket perdamaian yang diberikan untuk seluruh masyarakat Aceh termasuk GAM. Jadi lebih pada politik hukum dari pemberian syariat Islam ke Aceh. Itu sih S2 saya. Ya. Oke, dan sekarang Pak Arfiansa masih dalam tahap menyelesaikan S3 di Leiden ya? Betul, ya. Nah, sudah lama sekali. ya. Kalau untuk S3 di Leiden ini seperti apa proses seleksinya dulu? Apa yang mesti di-prepare? Apakah ini juga
beasiswa dari pemerintah Belandanya atau dari pemerintah Indonesia atau dari pemerintah Aceh seperti apa? Uh, jadi ini beasiswa dari LPDP, jadi saya termasuk generasi pertama. Jadi saya sudah diterima dulu di Leiden dan itu adalah kampus ketiga yang saya lamar. Jadi sebelumnya saya di ANU Australia, saya coba lamar, udah dapat pembimbingnya, tapi kemudian calon pembimbing saya dapat proyek yang mengharuskan dia untuk tidak menerima mahasiswa baru. Jadi ya tidak mau, saya harus mundur. Kemudian kawan membantu untuk ke Jerman, sudah oke, dengan sudah dikasih surat dukungan oleh calon pembimbing, tapi kemudian ketika saya gunakan itu untuk memenuhi peserta administrasi, saya tidak diberikan tidak ada respon dari kantor administrasinya. Dan kemudian saya coba ke Leiden, dan di Leiden yang kemudian merespon. Nah, dengan LOA itu, dengan surat penerimaan dari Leiden, saya mencoba melamar LPDP. LPDP itu tahun pertama waktu itu mereka jadi ya sama seperti Rusam tadi itu, jadi keuntungan orang-orang pertama ya, jadi ya mereka perlu bukti gitu kan. Mereka perlu bukti program berjalan, jadi ya waktu itu persyaratannya tidak seketat sekarang, jadi kalau mungkin saya tes sekarang, saya juga mungkin tidak lewat. Waktu itu kami cuma ngisi formulir, kemudian kalau sudah ada kampus yang menerima dibuktikan. Nah kebetulan saya sudah ada LOA, jadi karena sudah ada LOA saya tidak perlu membuktikan lagi TOEFL atau IELTS. Kalau sekarang itu kan wajib ya. Nah, jadi ya dan sebenarnya seharusnya begitu. Nah, diterima ya ngapain lagi kita harus membuktikan IELTS atau TOEFL, orang kampusnya sudah menerima. Nah, jadi itu di tahun 2013, kemudian di akhir pas Desember, November waktu itu saya ke Leiden untuk memulai studi. Jadi selama 4 tahun. Jadi di Leiden sebenarnya ofisialnya itu ya 2014 awal, karena ya biasa 2 bulan pertama kita kan untuk settlement, ya jalan sana sini, perkenalan dengan budaya, waktu itu masih musim dingin, cuaca dan sebagainya. Ya, jadi 2014 lah kita mulai studi secara resmi dan berkantor di Leiden. Dan sampai sekarang, ya, jadi berapa tahun ya, dah? Lumayan lah. Ya. Dan itu by riset. Ya, di Leiden itu by riset, baru awal ini kemudian ada diwajibkan kelas, tapi tidak terlalu banyak. Buat 3 kelas, tapi itu 2 tahun terakhir ya. Waktu itu by riset saja, dan di kampus Eropa itu sebenarnya itu tidak ada biaya SPP ya. Jadi sebenarnya siapa saja bisa datang ke sana kalau kita sudah dapat pembimbing, dan kampus Belanda itu setiap tahun promosi kampus. Leiden juga melakukan hal yang sama. Yang sering itu mereka lakukan dengan Dikti. Karena ada kerjasama khusus antara Leiden dan Dikti. Jadi mereka merekrut calon mahasiswa dari perguruan tinggi di bawah Dikti. Nah, kawan-kawan saya dari Dikti, yang beasiswa Dikti waktu itu, ya mereka datang ke acara perekrutan itu. Jadi itu biasanya diumumkan oleh Dikti atau di kampus website. Nah, kalaupun tidak ada, maka kita bisa menghubungi pembimbingnya sendiri. Calon pembimbing kita yang mau kita lakukan. Jadi di sini penting ya, di sini pentingnya kita itu berani sebenarnya. Tidak penting kita itu pintar, tapi yang penting adalah berani untuk berkomunikasi, memulai berinteraksi dengan para profesor-profesor dari luar. Nah, tentang ya hanya basa-basi, tapi juga kita menunjukkan sebenarnya bahwa kita juga ingin belajar di bawah bimbingan dia dan sebagainya. Nah, itu yang saya perhatikan. Pertama kayak seperti pusat penelitian kami ini banyak sekali dulu sebelum pandemi ada beberapa tamu dari luar, profesor-profesor juga banyak dari luar. Di ANU saya mau mendekati calon pembimbing saya itu ketika waktu melamar ANU ya, saya mendekati pembimbing saya itu ketika dia berada di kantor IKAIOS ini. Ya, saya sampaikan saja, saya ingin mengambil S3, bagaimana kira-kira saya meneliti ini, dan dia langsung mengatakan, oh saya suka itu, saya bimbing saja, dan sebagainya. Nah, meskipun pada akhirnya ya tidak dapat ya, karena masalah administrasi proyek yang dia dapatkan kemudian hari. Dan
cara yang sama juga saya perhatikan pada kawan-kawan saya, mereka langsung berkomunikasi, berdiskusi, menunjukkan kemampuan diri, minimal dasar, tidak harus pandai-pandai sekali, karena mereka tahu kalau pandai ngapain pergi kuliah, ya kan? Karena tidak pandai makanya pergi kuliah, gitu. Dan menunjukkan ketertarikan untuk bidang tertentu dan mau dibimbing mereka. Saya ingin belajar dengan kamu tentang ini, bagaimana kira-kira, gitu. Mereka akan langsung, oh ya, bagaimana apa yang sudah kamu rencanakan dan sebagainya. Nah, di sini penting kita membuat perencanaan. Jadi proposal draft awalnya itu penting. Gitu. Jadi minimalnya ada ide lah. Kalaupun tidak ada draft yang tertulis, minimal kita sudah punya ide apa yang akan kita teliti untuk S3. Dan itu yang menjadi bahan diskusi kita dengan para profesor-profesor dari luar ini. Nah, itu yang saya perhatikan dari banyak kawan-kawan. Kalaupun tidak bisa bertatap muka, kita langsung mengirim email. Nah, tantangan tentu berbeda ya kalau mengirim email. Kalau mengirim email tentu kita, kunci pertama adalah kita mengenal siapa calon pembimbing kita yang kita hubungi. Kita membaca beberapa karyanya, dan kita mendiskusikan itu, dan kita ingin meneliti berdasarkan karyanya. Itu adalah kunci syarat yang paling umum untuk mendapatkan pembimbing. Nah, untuk kampus Eropa, kalau dia sudah oke, kampus tinggal arbitrasi saja, yang lain tidak perlu lagi. Kalau mereka minta TOEFL bahasa Inggris, ya kita kasih dan sebagainya. Karena 50% kita sudah diterima, 50%-nya hanya secara administrasi saja. Ya, kemudian sidang itu mereka, dan itu sebenarnya tidak menjatuhkan lamaran kita, karena kita sudah ada pembimbing. Gitu. Sudah mereka jamin melalui surat personal tadi itu. Nah, hanya kemudian kita, ya kayak inilah, kita seperti apa ya, misalnya sudah memenuhi, kita sudah dapat jaminan untuk masuk rumah gitu, tapi tinggal syarat-syarat untuk masuk rumah apa saja dan sebagainya. Gitu. Ya. Nah, ya gimana? Kalau jurusannya? Ini linear dengan S2, S1? Enggak, saya lompat-lompat. S1, S2, S3 saya lompat-lompat. Jadi sangat interdisiplin sekali. Jadi S1 filsafat, akidah filsafat, S2 politik hukum Islamic Hadis dengan fokusnya ke politik hukum. Kemudian S3 saya antropologi hukum. Nah, sebenarnya saya datang ke Leiden itu dengan proposal politik Islam. Jadi saya siapkan proposal saya untuk bidang politik, sosial politik, tentang tokoh-tokoh agama di Aceh yang mulai memasuki dunia politik, Dayak, Tengku dan sebagainya. Dan kemudian 6 bulan pertama saya dan profesor tidak mendiskusikan tentang proposal saya. Nah, dia hanya menanyakan, kamu sudah siap proposal kamu itu gimana? Apakah sudah ditulis? Apakah sudah setengah jadi atau masih awal sekali? Belum, masih awal sekali, masih proposal. Oke, kemudian dia meminta saya untuk studi tentang Islam di Aceh dan Indonesia, penerapan syariat Islam dan sebagainya, karena dia itu profesor hukum, profesor antropologi hukum Islam. Jadi dia minta saya mempelajari tentang beberapa literatur tentang Islam dan syariat Islam di Aceh dan Indonesia, kemudian antropologi hukum. Kemudian, nah dalam proses ini kemudian saya berubah. Jadi setelah membaca Aceh, saya berpikir menemukan bahwa wah ini kayaknya kok sedikit sekali literatur tentang non Aceh. Jadi kebanyakan literatur saat itu Aceh Besar, Aceh Utara, pesisir itu, dan selebihnya itu masih jarang sekali. Kalau secara suku itu tentu suku Aceh yang paling banyak dikaji. Nah, tidak ada suku-suku lain yang dikaji pada masa itu. Bukan tidak ada, jarang sekali. Nah, Melabuh juga jarang meskipun mereka suku Aceh. Secara teritori itu jarang. Aceh Selatan terlebih lagi sekarang itu literatur tentang Aceh Selatan itu masih sedikit. Nah, karena berpikir begitu, maka saya seolah-olah kemudian bahwa diskusi tentang Aceh, provinsi Aceh itu cukup diwakili dengan mempelajari suku Aceh. Nah, di sini saya kemudian tertarik, ini kayaknya tidak harus meneliti non Aceh, bagaimana sih kehidupan di sana dan sebagainya.
untuk memberikan gambaran bahwa ternyata di Aceh itu juga ada suku-suku yang lain. Jadi diskusi-diskusi ilmiah tentang Aceh, tentang provinsi Aceh, itu tidak bisa mewakili seluruh fenomena yang terjadi di Aceh karena keberagaman suku dan sebagainya itu sangat mempengaruhi respon masyarakat terhadap beberapa hal, terhadap konflik, misalnya bencana dan lain-lain. Nah, tentunya fenomena jadi berbeda. Nah, karena itu kemudian saya beralih ke antropologi hukum. Nah, kayak ini menarik ini kalau saya meneliti tentang Gayo, gitu. Nah, jadi makanya penelitian saya kemudian karena Gayo dan kebanyakan studinya Aceh, jadi itu kebanyakan studi tentang syariat Islam di Aceh itulah dari pesisir, maka saya memutuskan kayak perlu studi syariat Islam di Gayo, gitu. Jadi, nah, dan untuk membantu memahami itu, karena literatur tentang Gayo masih sedikit, nah saya menggunakan pendekatan antropologi kemudian. Gitu. Jadi di situ ya di antropologi kita kan diberikan kebebasan yang lumayan ya, longgar untuk berekspresi, mengembangkan ide, bercerita sehingga tidak terlalu saklek dengan aturan-aturan literatur, kewajiban mengikuti literatur sana sini begitu. Ya. Hasil penelitiannya seperti apa, Pak Arfiansyah? Nah ini kemudian hasil penelitian saya kemudian pada akhirnya saya meneliti tentang 3 hukum pidana formal yang ada di Aceh. Jadi ini satu-satunya daerah, provinsi Aceh ini adalah satu-satunya provinsi di mana 3 hukum pidana itu secara formal diterapkan. Jadi ada tentunya hukum pidana Indonesia, KUHP, kemudian ada syariat Islam, hukum jinayah, kemudian ada hukum adat. Nah, saya menarik angle-nya itu dari perbuatan asusila dan mesum. Jadi bagaimana sih ketiga-tiganya ini berinteraksi gitu satu dengan lainnya. Nah, dan untuk melihat ketiga-tiganya saya mulai dari adat. Jadi diskusi saya kebanyakan tentang adat. Dan tentunya di Gayo ada sebuah mekanisme hukum adat untuk mengatasi untuk menanggulangi permasalahan asusila itu ya disebut dengan farak dan jerat naru. Jerat naru ini artinya kuburan panjang. Jadi kalau farak itu adalah pengusiran sementara dari kampung karena menikah sesama mungkin kalau di Gayo itu disebut belah ya, mungkin bahasa lain itu klan, mungkin bahasa Indonesianya, atau divisi sosial. Nah, mereka orang Gayo itu tidak mengizinkan warganya untuk menikah sesama divisi sosial itu, sesama anggota klan. Mereka harus menikah sesama intra klan, intra warga. Yang boleh intra ya, antar warga, benar ya. Yeah. Dan biasanya menikah sesama warga itu bukan selalu ya, seringnya karena alasan perbuatan asusila. Nah, jadi farak ini yang kemudian saya meneliti, sedangkan jerat naru itu hukuman seumur hidup sebenarnya, karena jerat naru itu artinya adalah kuburan panjang. Kuburan panjang artinya pelaku perbuatan asusila itu sudah dianggap mati, sudah dianggap dikuburkan. Jadi semua hubungan sosial, hubungan keluargaan itu terputus dari desa, dan afiliasi orang Gayo dan sama seperti di pesisir itu dengan desa itu sangat kuat. Jadi desa itu adalah basis mereka, tempat mereka mengasosiasikan diri. Jadi kalau itu terputus, artinya dia sudah seperti makhluk liar gitu, nggak ada tempat berpulang dan sebagainya. Nah, kedua-duanya itu masih diterapkan sampai sekarang. Nah, yang menarik kemudian adalah orang Gayo memandang bahwa kedua hukum ini itu bersumber dari hukum Islam. Jadi farak itu asal katanya faraka, jadi dalam bahasa Arab itu artinya terpisah, ya, terpisah atau memisahkan sesuatu. Nah, tapi nanti bisa disambungkan lagi. Dan dalam hadis Rasul juga disebutkan bahwa orang yang berbuat zina itu harus diusir dari kampung selama setahun. Nah, farak itu pengusiran awalnya adalah diusir sementara dari kampung selama 1 tahun. Jadi mereka entah kemana perginya, pokoknya diusir karena mereka dianggap melanggar adat menikah sesama warganya. Nah, setelah 1 tahun kemudian mereka bisa kembali lagi untuk mengklaim identitas diri
untuk mengklaim kembali hubungan kekeluargaan dan sebagainya dengan keluarganya. Jadi selama dia di pengasingan, sementara mereka tidak diperbolehkan untuk berhubungan dengan keluarga untuk urusan apapun, kecuali untuk kematian. Gitu. Nah, kalau dengan hukuman jerat naruh tadi itu ya apapun tidak boleh, itu sudah terputus. Nah, ini yang termasuk dalam yang terinspirasi dari hukum Islam. Nah, bedanya tidak ada hukuman cambuk atau ya cambuk, karena mungkin dulu waktu pertama sekali diperkenalkan hukuman cambuk terlalu berat, sehingga ya sudah kita laksanakan saja hukuman pengusiran selama 1 tahun ini, yang juga bersumber dari hukum Islam. Nah, tapi kemudian karena karena perubahan budaya, waktu dan sebagainya, masa di pengasingan itu berganti. Ada yang sudah 3 bulan, ada yang langsung, ada yang langsung memberikan denda pengganti seperti kerbau atau kambing. Tapi ada yang masih mempertahankan seperti tradisi yang dulu. Setelah di pengasingan, mereka bisa kembali ke kampung dengan ritual adat. Nah, ritual adat ini juga berfungsi untuk tadi itu mengingatkan orang-orang bahwa apa yang telah terjadi itulah sebuah kesalahan gitu ya. Nah, dan juga jerat naruh. Dan nah, karena hukuman adatnya masih kuat dan Dinas Syariah Islam menggunakan ini karena mereka itu menggunakan adat kampung untuk melaksanakan syariat Islam. Ya, mereka membentuk kemudian PH kampung. Nah, pondasi SOP pelaksanaan PH kampung ini adalah kalau di Gayo itu ada yang disebut dengan sumang. Nah, ini ada sumang itu malu ya. Malu ini sama seperti di Makassar. Kalau di Makassar itu namanya siri. Jadi sumang ini adalah seperti sumbang. Dalam bahasa Indonesia itu adalah etika sosial yang mengatur hubungan warga, bukan hanya lelaki dan perempuan, tapi juga banyak hal dengan tetangga, dengan keluarga, antar generasi, kemudian antar garis keturunan, itu diatur semuanya oleh sumang ini. Nah, WH kampung menggunakan itu. Dan akibatnya, pada masa-masa tahun tertentu, itu tidak ada satu kasus pun tidak ada satu kasus pun asusilaan muda-mudi yang dilaporkan ke WH dan kemudian dicambuk. Semua kasus pencambukan di Gayo itu adalah karena perselingkuhan, atau kemudian entah polisi iseng ya dia menggerebek warga gitu. Tapi itu jarang sekali. Nah, seringnya itu masalah perselingkuhan dan penggerebekan itu juga sepertinya ada 2 kasus yang saya perhatikan itu ya orang yang melakukan perbuatan asusila dengan prostitusi. Jadi itu bisa masuk kategori perselingkuhan. Nah, itu juga dimanfaatkan oleh adat. Jadi cambuk itu dimanfaatkan oleh warga untuk menambah jera, karena perselingkuhan itu harus dihukum dengan jerat naruh. Tapi tidak cukup dengan hanya jerat naruh, warga melaporkannya dan membawanya ke polisi. Dan kemudian dicambuk. Sehingga yang sebagian besar kasus pencambukan di Aceh Tengah dan Bedeng Meriah itu adalah perkasuan perselingkuhan. Nah, yang menarik, jadi ada kontestasi dan kerjasama di sini sebenarnya. Kalau saya lebih menyebutnya sebagai komplementari ya, tambahan. Jadi syariat Islam dan Aceh itu kemudian syariat Islam Aceh dan adat itu saling menguatkan. Nah, tapi penting untuk negara menggunakan adat karena syariat Islam itu dianggap sesuatu yang baru dan tidak fair, sehingga masyarakat Gayo itu tidak menggunakannya. Nah, karena tidak fair, maka negara kemudian merekognisi hukum adat yang berlaku dan menggunakannya untuk kepentingan negara. Nah, jadi dan di mana-mana itu kan terjadi ya. Sebenarnya meskipun negara maju sekalipun, apalagi seperti Indonesia, nah, negara itu tidak bisa mempenetrasi sebuah masyarakat yang memiliki hukum yang sudah mapan. Nah, hukum adat itu, jadi hukum negara itu dianggap sebagai hukum kedua dan asing. Begitu juga syariat Islam pada umumnya bagi masyarakat di Gayo, sehingga adat itu masih bisa bertahan. Dan permasalahannya adalah kemudian pada anak ya.
Ya, ini kemudian masuk pada masalah kejahatan seksual seperti pedofilia dan juga pemerkosaan. Nah, di sini baru pertemuan di antara ketiganya, antara hukum adat, jenayah, dan hukum pidana. Karena ketiga-tiganya mengatur. Tapi posisi hukum adat di sini lumayan lemah, karena mereka tidak punya konsep tentang pedofilia, tidak punya konsep tentang pemerkosaan tadi itu. Ya, karena hukum adat itu hanya mengenal kejahatan seksual. Pada hukum adat itu hanyalah kejahatan perzinahan tadi itu. Jadi murni seperti inspirasi dari hukum Islam tadi itu. Jadi kejahatan seksual itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang dan lelaki kepada orang perempuan secara terpaksa dan ujung-ujungnya kemungkinan dinikahkan. Nah, ini kemudian terjadi kontestasi, ada aktivis di situ yang berusaha memperjuangkan bahwa ini sebenarnya adalah pemerkosaan, yang ini adalah pedofilia. Dan ketika adat sudah mundur gitu, sudah diberi pencerahan, nah tahapan berikutnya kemudian para aktivis dan para legal dan juga para aktivis hukum lainnya mendiskusikan ini harus ke jenayah kah atau ke hukum pidana kah. Ya. Nah, ini menjadi perdebatan pada masa-masa tertentu. Tapi kemudian para penegak hukum itu belajar dari pengalamannya. Jadi karena beberapa kasus di Aceh mereka melihat kalau diberikan kepada syariat Islam, maka ini dampaknya pada korban itu luar biasa. Karena ya setelah dicambuk pelaku bebas dan mendekati korban lagi. Nah, sehingga untuk Aceh Tengah dan Badam Ria, waktu itu yang saya teliti, mereka memilih hukum pidana. Nah, minimalnya penjara itu sudah memisahkan antara pelaku dan korban untuk beberapa tahun. Gitu. Jadi meskipun kemudian ya mereka kembali, meskipun kemudian negara tidak memberikan perlindungan yang baik untuk korban, tapi minimalnya ada waktu untuk korban untuk memperbaiki psikologis pasca tindakan kejahatan itu. Nah, ini ya yang saya diskusikan dalam disertasi saya gitu. Dan ini kapan rencananya selesai? Ya, saya mendapatkan janji dari tahun ke tahun untuk selesai. Karena pembimbing saya itu ya biasa ya, mereka membimbing banyak mahasiswa S3, setiap tahun mungkin menerima 1 atau 2 mahasiswa S3, jadi terus bertambah. Dan kemudian dari saya sudah selesai semua, sudah selesai editing sana sini, termasuk yang terakhir adalah fase edit bahasa. Nah, yang uniknya adalah bahwa editor bahasa saya itu dicarikan oleh pembimbing saya. Sudah selesai, tapi dia masih tidak percaya dengan kerja editor dan dia masih ingin melihat sekali lagi. Nah, jadi sulit. Jadi di Eropa, di Amerika itu nama pembimbing itu melekat pada disertasi dan mahasiswa yang dibimbing. Jadi mereka ingin memastikan bahwa hasil karya mahasiswa dia itu bagus gitu ya, dan minimalnya bahasanya, keterbacaan tesisnya itu bagus, sehingga meskipun editornya dia cari, ya dia harus memeriksa sekali lagi. Ya itu, jadi karena ya saya selalu dapat janji, ya sebentar lagi, ini layak untuk ditunggu dan sebagainya. Ya udahlah. Ya, harapannya segera dapat kabar baik ya. Ya harapannya dari dulu sih begitu. tapi harap terus ya. Ya itu ya, kita berharap terus. Ya mungkin doanya kurang ini, harapan dan doa mungkin harus selalu berbarengan ya. Mungkin doanya ini mungkin kurang ini. Ya mudah-mudahan setelah tayang podcast ini kan ditonton teman-teman sampai sekolah dulu, pesantren. Nah, sehingga mereka ikut mendoakan. Nah, sehingga, ya, mudah-mudahan, amin. Ya, tolong doanya. Sehingga dipercepat begitu ya, mudah-mudahan ya. Amin. Mudah-mudahan, amin. Nah, dan ini terakhir, Pak Arfiansyah, ini kan luar biasa pengalaman akademisi sebagai peneliti dan memenangkan beasiswa ke luar negeri tadi. Pesan buat pendengar podcast kita, terutama anak-anak muda Indonesia, ya lebih khusus lagi dari Aceh. Dan tentu daerah-daerah yang ya kemajuannya masih kurang begitu.
Ya, sebenarnya apa yang pesannya? Karena pertama hidup masih muda, jadi belum matang, jadi belum cukup pengalaman untuk memberi pesan. Nah, mungkin ini apa ya? Jadi tadi itu, jadi pengalaman dari kawan saya Amrit tadi itu, bahwa sebenarnya itu tidak ada orang bodoh di dunia ini. Ya mungkin ada satu dua karena penyakit ya, tapi bukan karena dia itu ditakdirkan jadi bodoh, tapi karena penyakitnya. Ya, tapi yang ada hanyalah orang malas. Itu yang membuat perbedaan kenapa satu orang itu sukses, kemudian kenapa orang lain itu kemudian tidak sukses. Orang yang malas tentu dia asik ya menunggu, menunda-nunda pekerjaan. Nah, sementara orang yang rajin dan orang yang bekerja keras, dia itu akan cepat untuk maju. Dan berdasarkan apa yang saya perhatikan, itu yang paling menentukan itu adalah emosi. Jadi penting untuk menjaga atau membangun kematangan emosi. Karena banyak orang pintar, tapi ketika emosinya tidak pas atau tidak pas, maka dia itu sering menyeleweng. Maka dia sering itu tidak sukses. Kebanyakan pengusaha sukses kaya raya itu adalah orang yang emosinya itu mantap, orang yang emosinya cerdas. Ya misalnya saja kayak Bill Gates dan sebagainya, dia kan orang-orang putus sekolah. Tetapi karena emosinya itu mantap, pas membuat keputusan, pas menentukan langkah dan sebagainya, terus berjuang, maka dia itu kemudian menjadi sukses. Jadi tidak ada orang yang tidak ada orang yang bodoh, yang hanya adalah orang yang malas. Jadi IQ penting, tapi yang lebih penting adalah EQ ya, emotional quotes. Itu yang perlu dibina, dan orang tua juga harus memperhatikan itu. Jadi jangan hanya mengejar ranking jangan hanya mengejar ranking anak di kelas harus juara 1, tapi kemudian dia dapat dengan cara mencontek. Nah, itu permasalahan emosi, gitu. Lebih baik dia ranking paling terakhir, tapi dia melakukannya dengan cara jujur dan berusaha keras. Gitu. Ya. Saya kira itu. Ya, ya baik. Ya. Ini luar biasa, kata kuncinya rajin dan pengendalian emosi ya, sebagai penutup pesan buat teman-teman penonton podcast ini nantinya. Baik, Pak Arfiansyah. Terima kasih banyak ini atas waktu, kesempatan, dan sudah berkenan berbagi. Sehat terus, lancar. Sama-sama ya, sama-sama sehat. Ini pandemi kita harus betul-betul jaga kesehatan ini, Pak Yusra. Iya, jadi kesehatan, keimanan mesti terus dijaga ya, supaya kita tetap produktif berkarya. Pun dengan pembatasan dan adaptasi seperti ini. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Arfiansyah. Jadi sukses terus dan ditunggu kabar baiknya dengan doa kita semuanya supaya ya, amin, amin, mohon doanya, amin. Ya, supaya PhD-nya segera mendapat kabar baik untuk selesai. Ya, amin. Salam buat keluarga. Assalamualaikum Pak Arfiansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.